Pernah dengar dari sebuah cerita ular, ya, ular-ular pesugihan gitu, tentang ular, ya, siluman ular budel, dimana ya ketika orang-orang mendapatkan satu sisik dari ular tersebut bisa mendapatkan kekayaan kaya raya. Oke, kali ini kita mengunjungi sebuah punden di daerah Bangsal, Mojokerto, di mana punden ini memiliki banyak sekali peninggalan-peninggalan bersejarah dan juga cerita-cerita misteri yang belum terpecahkan sampai sekarang ini. Dan kita akan melihat masuk ke dalam, melihat bersama-sama tentunya. Nanti kalian biar biasa tahu ya seperti apa di dalam. Yuk kita masuk yuk. Punden ini berada di area pertengahan persawahan dan jaraknya cukup jauh dari pemukiman ya. Nah, punden ini dinamakan Punden Mbah Sugian, di mana tempat ini masih dikeramatkan dan disakralkan oleh warga setempat. Kalau kita lihat memang sebagai bukti di sini masih bersih ya, dibersihkan oleh warga. Dan dulu pernah saya ke sini, namun belum dibangun seperti ini. Dulu itu masih belum ada cungkup seperti ini dan belum ada keramik, masih berupa ada pepohonan. Dan tepat di depan kita ini, di depan cungkup kecil ini, dulu itu ada sebuah pohon, dimana pohon itu dulu ketika kita lihat sering sekali ada ular bergelantungan di situ. Selalu itu ular-ular kecil, Pak. Banyak sekali ular kecil bergelantungan. Memang kalau kita pernah dengar cerita-cerita mitos atau mungkin cerita-cerita misteri, juga kita pernah dengar dari sebuah cerita ular, ya, ular-ular pesugihan gitu. Karena memang nama desa juga kan Sugian ya. Itu nama desanya Sugian. Ya, betul. Nanti kalau bisa mengenai cerita lebih lanjut bisa tanya-tanya ya, itu benar atau tidaknya kita juga belum tahu pasti. Nanti barangkali ada orang-orang setempat dari sini lebih mengetahui cerita tersebut, bisa membenarkan di kolom komentar. Karena kita melihat cerita-cerita tersebut dari segi-segi pesugihan tentang ular ya, siluman ular budel, dimana ya ketika orang-orang mendapatkan satu sisik dari ular tersebut bisa mendapatkan kekayaan kaya raya gitu. Tapi apakah pakai? Nah, itu selalu ada efek dari apa yang mereka perbuat, karena setiap kali kita mendapatkan sesuatu yang instan itu pasti ada sesuatu efek ya, seperti kepercayaan ketika orang itu kaya raya dengan cara pesugihan, nanti akibatnya anaknya akan cacat gitu, Pak. Itu adalah ciri-ciri yang dikatakan beberapa orang waktu itu, dan orang tersebut adalah tokoh-tokoh orang-orang yang suka hal-hal dunia klinik seperti itu, Pak. Nah, ini bunganya masih seger-seger. Di sini sudah terlihat bahwa tempat ini ya baru saja mungkin ada sebuah acara-acara ritual ya,
dengan banyak sekali bunga-bunga dan juga ada cok bakal. Nah ini sepertinya memang ada bekas istilah ya, sebuah ritual gitu ya. Dan di sini juga memiliki banyak sekali cerita-cerita sejarah. Dengan ini bukti banyak peninggalan bersejarah seperti ada batu lumpang, ada ini batu-batuan candi, dan juga di sini ada batu dakon yang merupakan sebuah lambang atau kalender Jawa. Di mana batu dakon ini merupakan media untuk menghitung bulan, apakah mungkin bulan ini untuk musim panen atau mungkin musim kemarau. Nah gitu. Nah ini ada pagar Ya. telur, Memang sih gitu ya. ini isi dalam takiran ini memiliki nilai-nilai filosofis yang harusnya kita jabarkan agar biar orang-orang itu tidak hanya menganggap ini semua tentang kemusyrikan. Karena orang-orang zaman dahulu, orang-orang Jawa zaman dahulu menyimpulkan atau menyebutkan sebuah istilah-istilah melalui kalam yang disebut seperti ini. Ini namanya Jadi kalam. Setiap pagar itu ada Maknanya ya. Karena telur ini bisa dimaknai dengan bibit. Dimana kita kalau telur itu bisa kita artikan kita sendiri kan ya. Telur itu merupakan sebuah bibit dari kita. Kalau telur ini busuk, maka nanti kita jadi orang yang busuk itu. Begitu. Ya. Makanya di antara semua yang ada di sini, ini ada makna dan maksudnya. Makanya orang-orang membuat seperti ini biar nanti anak cucunya bisa membaca pesan-pesan moral untuk anak cucu dari leluhur ya. Luar biasa sekali. Dan di sini juga banyak juga seperti batu bata kuno ya, yang menandakan di sini adalah tempat bersejarah. Dan kita juga pernah dengar bahwa di sini tuh ada sebuah patilasan yang disebut patilasan dari era Majapahit. Dari era Majapahit yaitu Raja Brawijaya yang keempat. Itu adalah cerita-cerita secara lokal dari masyarakat setempat. Dan ini mas. Ini mas. Nah ini, kalau yang ini kita belum tahu pasti kenapa batu ini diberi cukup kecil ya. Dan juga diberikan ada beberapa bunga yang sudah kering dan juga ada perdupaan yang menandakan bahwa batu tersebut memiliki sesuatu dan menyimpan sesuatu yang mungkin dari teman-teman nanti bisa tahu, bisa menyimpulkan apa yang ada di dalam cukup kecil ini. Kalau kita lihat memang ini batu biasa nih, tapi tidak tahu lagi bagi orang-orang tertentu yang mengspesialkan batu ini. Pasti ada itu. Pasti ada sesuatu di balik semua ini. Sangat unik sekali. Nah, dan di sini juga ada banyak. Kita coba seperti yang kita lihat ini seperti arca yang terlilit oleh akar pohon. Ya, ini seperti arca kan. Kemungkinan ya di bawah sini ada sesuatu bangunan. Entah itu candi atau mungkin tempat pemukiman kuno. Karena kalau kita dengar cerita dari sebuah patilasan seorang raja, berarti ada sesuatu yang istimewa di dalam sini. Di sini kan ada batu-batu candi, mas. Ya. Jadi saya kok curiga di sini ada candinya. Luar biasa sekali ya. Kita coba permisi. Nah, di sini kalau kita lihat memang ketebalan batu batanya ini di era-era Majapahit sudah jelas ya. Nah, ini dengan goresan tangan yang lurus menandakan kalau goresan tangan yang lurus ini batu bata ini biasanya dipakai untuk tembok. Berbeda dengan goresan batu bata yang melengkung. Ada yang melengkung, ada yang lurus lah ya. Kalau melengkung biasanya dipakai batu bata yang dipakai untuk candi atau tempat-tempat suci. Nah, dari segi itu ya beberapa orang itu mungkin menyimpulkan bahwasanya orang dulu membuat sebuah batu bata itu juga punya maksud tersendiri. Nah, seperti ini. Dan masih banyak ini yang lain. Namun sayangnya dicengkeram oleh akar pohon tersebut ya. Oke, mungkin ya
teman-teman penasaran dengan tempat sini, nanti bisa langsung datang. Tempatnya berada di daerah Bangsal, Sugian, Mojokerto ya. Tempatnya juga cukup lumayan jauh dari pemukiman warga, di area pertengahan sawah ya. Di area pertengahan sawah yang sekarang lagi musim tanam padi. Mungkin cukup sekian mungkin ya, karena memang yang kita ulas tidak terlalu banyak ya tempatnya. Nanti biar kita tidak membagongkan ya gitu ya, daripada lama-lama. Oke, kita akhiri sekian. Mungkin dari kita yang menyampaikan tadi ada salah kata, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri sampai di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya.